nawaitu ta'alluma wa taqlima wa taskura wa taskira wa nafa wal intifa'a wal ifadata wal istibadata wal hasa allat tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila huda wa dalata ala khairi ibtiga'a wasillahi wa bartadihi wa qurbihi wa sawabihi sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad misai rahmatillah adada ma fi millah salatan wa salaman daimaini dangkila wa ala alihi wa sahbihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, tak lupa salawat dan salam selalu kita aturkan selalu kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kita keluarga besar kita sholih mu'afrin selalu berang syafaat di akhirat. Melanjutkan kemarin yaitu tentang makan haram, yang mana konsekuensinya akan sangat berat. Ya, salah satu di antaranya yaitu akan naudzubillah menjalik, ya, dimasukkan nerakanya Allah yang panasnya apinya 70 kali lebih panas daripada dunia dan dalamnya 70 tahun perjalanan bisa sampai ke dasarnya. Maka dari itu hendaknya kita melakukan sesuatu amaliyah di mana amaliyah tersebut yang di mana kita kerjakan sehingga kita bisa tercegah daripada terkena golongan orang-orang yang terkena siksa tersebut. Tentunya kalau yang abadi naudzubillah mendelik, dia ini yang meninggal bukan dalam keadaan Islam. Ya. Maka disebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini keras ini, ya. Dan jangan sekali-kali kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Ini keras karena syaratnya masuk surga ini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, ini keras kan. Nah, jadi harus dijaga ini, enggak boleh dinyak selain. Nah, sekarang alhamdulillah kita sudah mendapatkan hidayah. Tugas kita tinggal mempertahankan sampai akhir hayat. Yang kita minta kepada Allah, kita ini meninggal dalam keadaan membawa Islam, iman wa Islam dan husnul khatimah. Ya, tentu apa? Mari kita melakukan amaliyah sehingga kita bisa mempertahankan Islam, sehingga waktu sebelum meninggal dunia kita ini kembali fitrah dan sebagainya, ya. Sehingga tentunya orang yang meninggal dunia dalam keadaan fitrah, tentu dia ini akan dalam tanda kutip masa hisabnya ringan, ya. Di antara amalia tersebut yang ditekankan agar kita ini kembali menjadi fitrah, ya, agar kita tidak mendapatkan hal-hal siksa tersebut, maka sebagian di antaranya, ya, kita bahas sebagiannya, ya. Ya. Jadi kajian kali ini kita akan membahas apa? Amalia kita sebelum meninggal dunia, saat meninggal dunia, atau setelah dikubur. Amal-amal tersebut yang dimana kalau kita lakukan menyebabkan kita tidak terkena siksa yang seperti itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hakimu an Sa'id ibni Abi Ghasin anhu sallallahu alaihi wasallam ayuman muslimin utawi endi wong Islam. Pokoknya semua orang Islam lah. Semua orang Islam. Qala fi maridihi iku ngucap sapa muslim ing dalem lorone muslim. Ing kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi gini. Orang Islam, ya, kalau dia sakit, sedangkan sakitnya itu biasanya lumrahnya sakit itu membawa dia kematian. Tentu sakitnya sakit berat. Ya, sakit-sakit berat. Naudzubillah min dzalik macam-macam lah. Yang sakit berat walaupun sakit ringan pun kadang-kadang bisa menyebutkan kematian. Di sini disebutkan siapa saja kalau orang muslim ini terkena sakit dan sakit ini secara medis menuju kematian, hendaknya dia mengucapkan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zikir Nabi Yunus, ya. Arba'a marratin 40 kali. Ya, 40 kali. Caranya bagaimana? Caranya kalau dia masih bisa berbicara, silakan langsung selesaikan 40. Tapi kalau tidak bisa, orang yang jaga ngawal. Ayo ucapkan. Sanggupnya berapa? 2, ya 2, catat.
Nanti kalau sudah enak lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Jadi yang kalau yang benar-benar parah kan macam-macam tuh orangnya enggak. Sampai kadang-kadang naudzubillah min dzalik orang kalau sakit itu enggak bisa ngapa-ngapain tuh. Ya. Kalau dia enggak bisa zahir jenengan bisikin. Pak, ini ya, zikir ini ingat ya Pak, dibisikin ya, apa, diucapkan dengan hati ya. Jangan dibisikin telinganya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu dzalimin. Seperti itu. Kalau dia udah nggak sanggup, jangan pray. Sampai sanggup lagi. Walhasil, ucapan ini berapa, Vin? Apa ucapannya, Vin? Ya. Famata fi maridi. Kalau seandainya setelah berucap itu, dia meninggal dunia disebabkan karena penyebabnya sakit tersebut, ya, uktiya lahu azru syahidin. Maka orang-orang yang dalam keadaan syahid mengucapkan itu, meninggal dunia, maka dia meninggal dunia dengan membawa pahala syahid. Ini bukan sembarangan. Pahala syahid itu maksudnya apa toh? Mulai meninggal dunia, pertanyaan kubur dapat menjawab dengan tanpa kesulitan. Tidak ada sisa kubur, kuburnya taman-taman surga, waktu dibangkitkan menuju ora-ora masyar, tidak ada matahari yang mendekat, dia dinaungin arsy-Nya Allah, ya. Lalu hisabnya ringan, terima kitab catatan kanan, lalu siratal mustaqim secepat kilat, tidak ditolak mau minum di telaga haudnya Rasulullah SAW. Ini enak semua sudah. Enak semua sudah. Ya. Jadi kalimat ini jangan dianggap sepele. Ya, bagi siapa saja yang sakit menjelang kematian, maka hendaknya mengucapkan la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maka kalau sebab sakitnya dia meninggal dunia setelah ucapan itu, maka dia mendapatkan pahala syahid. Wa in bari'a, ternyata enggak mati, sembuh, ya. Bari'a wa qad ghufirat lahu jami'u dzunubihi, maka kalau dia sakit mengucapkan itu enggak jadi mati misalnya, maka dia sembuh dalam keadaan seluruh dosanya diampuni oleh Allah. Wih, enggak ada buruknya, baik semua. Semuanya meninggal syahid, hidup bersih kembali dosanya. Jadi kalimatnya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, sekarang mari kita eh, kalau kita memahami agama, kadang-kadang diperintah untuk memakai dalil akliyah. Kadang-kadang diperintah untuk bagian dalil nakli. Akli itu apa? Maka kita di Quran kan selalu sebut kita fakarun. Hendaknya kamu mikir, hendaknya kamu mikir. Kenapa? Karena kekuasaan Allah kadang-kadang bisa dipahami dengan akal. Tapi kadang-kadang nggak bisa pakai akal, pakai nakli sudah. Pakai apa? Nas, apa namanya? Dalil-dalil. Ya, pakai dalil. Apa sih pakai akal tersebut? Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Salah satu contoh yang sederhana saja ya. Contoh yang sederhana. Watini wa zaitun wa tursina wa hadzal baladil amin laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Ayo, apa artinya? Hah? Enggak, yang ayat yang terakhir. Nah, watini wa zaitun wa tursina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Yang laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Ini kita mau menunjukkan kebesarannya Allah dari ayat ini. Sungguh aku Allah sudah menciptakan manusia dengan sesempurna-sempurnanya. Nah, berarti ciptaan Allah yang paling sempurna siapa? Manusia. Contoh, contoh. Hmm. Ada yang pernah pergi ke negara Eropa atau Amerika atau Australia yang mengalami suhu di bawah 0 derajat? Kalau sudah suhu di bawah 0 derajat itu bukan nikmat. Kalau pindah ke Kopeng, ya 17 derajat, enak. Wedang ronde enak. Ya, semalam minum kopi enak. Tapi kalau sudah di bawah 0, sudah di bawah 0, itu bukan nikmat, Pak. Loro. Tulang tuh jarum apa namanya itu? Nusuk-nusuk, ngilu. Dulu mohon maaf ya, dulu saya pernah eh, belum pernah pengalaman pergi ke negara apa namanya di musim dingin. Eh, waktu saya itu waktu itu ke negara bagian Chicago lah gitu. Kebetulan suhunya belum terlalu dingin di bawah 3. Nah, begitu mendarat dari pesawat, saya kan nggak punya pengalaman. Ya, bilang bawa jaket, saya bawa jaket. Ternyata yang saya bawa jaket itu jaket hadiah sumber baru motor.
Saya pikir ini cukup, ya enggak? Sumber baru itu loh, jaket motor itu loh. Begitu keluar pakai, sudah, wes suara kanggo sudah. Akhirnya untung teman ada teman saya orang sana bawa jaket yang tebal itu, baru kerosot. Wah, sumber baru motor ini kanggo, kanggo harus kanggo. Sakit, Pak. Jadi kita tuh kalau sudah minus, sakit. Ini tuh sakit semua. Ini tuh pipir, hah? Wah, pipir retak-retak. Sakit. Sakit sekali. Ya. Eh, ya. Coba lihat. Pernah satu kejadian, air terjun yang paling besar di dunia itu air terjun apa? Niagara Falls. Niagara Falls itu coba jangan cari di Google. Berapa liter setiap detik jatuh? Ya, berapa liter? Nah, waktu Kanada tersebut suhunya minus 30 derajat, Niagara Falls itu beku. Beku. Ya, kalau seandainya pakai akal manusia lo ya, kira-kira pakai mesin berapa bisa sehingga bisa membekukan itu kira-kira. Ya, ini mesinnya Gusti Allah langsung. Freezernya Gusti Allah. Beku. Sungai-sungai beku semua. Tetapi waktu beku tersebut turis banyak karena mau melihat keajaiban. Ya, turis banyak. Ya, tentunya dengan kelengkapan tertentu ya. Atau jenengan pernah lihat Mbah Google, negara yang paling dingin di dunia itu apa? Minus 70 apa berapa? Ada di Google itu. Apa depannya ya saya lupa itu. Tapi waktu itu waktu melihat keajaiban yang Allah buat ya, kalau dia nggak paham Allah ya. Banyak turis moto dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa dapat pelajaran kekuasaannya Allah. Coba lihat. Air yang miliaran kubik liter beku, kita punya air mata enggak? Berapa cc? Berapa cc? Beku enggak? Beku enggak? Kalau seandainya air mata beku, buta semua orang. Tapi yang air mata ini ciptaan Allah. Jadi di Quran apa? Sungguh, aku sudah menciptakan sebagai ciptaan yang terbaik. Nah, berarti di air mata kan ada zat tertentu yang bisa namanya kalau bahasa Inggris anti-aging. Apa itu? Anti pembukuan. Ya, anti pembekuan. Sama kalau jenengan naik pesawat di musim dingin ya, maka sayapnya kan kena beku semua toh, sehingga dia apa namanya nggak bisa begini-gini loh. Ya, sehingga kan disemprot cairan kimia sehingga saljunya langsung apa namanya? Cair sehingga pesawat kan gini toh ya, sayapnya gini, ujungnya kan ada yang gini-gini toh. Kayak gitu toh ya. Itu vital itu. Itu kalau nggak bisa begini-begini, ya apa namanya? Kalau nggak bisa begini kan nggak bisa mendarat, nggak bisa naik. Padahal cuma simpelnya ada. Kalau lurus aja, ya belandang terus nggak bisa turun. Ya, itu kan disemprot pakai cairan itu sehingga saljunya tidak bisa beku. Nah, itu namanya anti icing zatnya. Nah, sekarang anti icingnya yang orang buat masih tetap beku kok, tetap disemprot, mau mendarat semprot, padahal cuma mendarat 1 jam, beku lagi, semprot lagi, semprot lagi. Waktu musim salju, waktu saya ke sana, pesawat disemprot semua. Supaya waktu mendarat dia bisa mau terbang dia bisa begini loh. Kalau nggak bisa gini belandang terus. Lah mata ini anti aging-nya seperti apa kira-kira? Seumur hidup nggak beli. Berarti apa? Berarti harusnya kita mengucapkan apa? Subhanallah. Allah membuktikan di Quran laqad kana lakum fi rasul apa? Eh, laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku sudah menciptakan menungso ini sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya. Nah, itu kalau untuk memahami Allah. Ya, salah satu dari ciptaannya. Nah, salah dua, itu apa? Itu dengan apa? Dengan dalil. Dengan dalil tadi. Dengan dalil Allah ini maha segala-galanya sudah, ya. Nah, sehingga ya, tadi sampai mana tuh? Saya cuma bisa melebar ke sana tuh. Hah? Enggak, saya tuh tadi bisa bawa ayat itu dari kisah apa tuh? Nyambungin ke situ. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oh, ya ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oh ya gini. Nah, berarti apa? Kan tadi ada kalimat siapa aja orang yang sakit mengucapkan la ilaha illa subhanaka inni kuntu dzalimin. Kalau meninggal syahid, kalau sembuh dosanya ampun semua. Nah, kelihatan ini kan mudah toh. Ini enggak mudah.
Ini orang-orang yang bisa ini adalah orang-orang pilihannya Allah. Kenapa? La yamutul mar'u ila masyaalih. Nah, ini penting. Seseorang akan meninggal dunia, caranya sebagaimana dia ini kebiasaan hidupnya. Tentu kita kepingin meninggal dunia dalam mar'u ila masyaalih. Seseorang tidak akan cara meninggal dunianya tergantung cara kebiasaan hidup. Kalau seandainya naudzubillah min dzalik, hidupnya mendem, zina dan sebagainya, meninggal dunia, la ilallah, illallah, nggak bisa. Karena kebiasaan hidupnya bukan mendem. Kebiasaan hidupnya bukan zikir. Nah, cara orang meninggal dunia ini tergantung kebiasaan hidupnya. Nah, kalau kita kebiasaan hidup kita menzikirkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Begitu sakit, maka Allah memberikan taufik dan hidayah untuk mudah mengucapkan itu. Karena kebiasaan hidupnya sudah biasa. Terus ini dalil lo ya. Tapi kalau aklinya bagaimana? Dalil akalnya bagaimana? Gini we. Sekarang besok ada orang juragan paling kaya sak dunia. Ayo, jamaah Masjid Al-Mahdi saya mau ngasih hadiah. Apa hadiahnya? Umroh sama haji terus tanggung 100 juta masing-masing. Gratis. Mau nggak kira-kira? Tapi syaratnya suruh lari 40 km maraton. Nggak jadi kita. Kenapa? Nggak biasa kok ya. Tapi kalau yang biasa lari maraton, dia kecil. Karena dia nah, ini dalil akal biasa. Kalau nggak biasa, jenengan suruh lari 40 kilo bagaimana? Hah? Terus PNDW hadiahnya semenuhnya orang pengintin. Oh, jangankan 40 kilo. Lah kita suruh ke alun-alun mlaku alas wis awang-awangan kaya ra. Nah itu dia. Jalan ke kodok naik motor ya enggak males. Lah ini, maka dari itu hadis ini istimewa. Buat siapa? Buat orang masa hidupnya membiasakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kapan itu diucapkan? Biasanya para salaf itu ada yang mengucapkan sebelum subuh 40 kali. Atau kapanpun. Atau kapanpun. Jadi minimal satu hari didawamkan sebagai zikir. Sehingga waktu akhir hayat kita digampang. Begitu sakit dihilangkan otomatis. Kalau yang nggak biasa, begitu diucapkan ditalkin, ayo ucapkan. La ilaha illa subhanaka inni kuntu dzalimin. Boro-boro nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Kepanjangan, nggak bisa, nanti nggak biasa. Paham? Ya. Jadi untuk siapa orang? Maka dari itu kita sekarang persiapan. Persiapkan apa? Mendawamkan, membiasakan zikir itu. Kapan terserah mau tidur, mau menjelang tahajud, terserah dengan juga. Ya kalau nggak kuat satu majelis 40, ya terserah lah. Habis sholat subuh, ya 5, nanti digubungin ke 40. Ini lebih nggak apa-apa sih. Paham ya? Nah, seperti itu. Apa, Bin? Kalimatnya, Bin? Kapan? Baca apa? Berapa? Membiasakan caranya bagaimana? Ya, setiap hari dibiasakan. Ya, setiap hari dibiasakan. Ya, seperti itu paham ya? Eh, ada pertanyaan di zikir ini? Ya, coba kita melihat ya. Kita membahas kembali hal-hal yang seperti itu yang kaitan. Ini kita masih membahas kaitan bagaimana kita mempersiapkan sebelum kematian, mencegah agar kita tidak terkena azab Allah Subhanahu wa taala ya. 183. Ya, ya. Riwayat yang lain. Amalia sama yang lain ya. Amalia yang lain ya. Ini
Zikir ini masyhur, diamalkan. Ya. Halamannya berapa ini? Bentar ya, maaf, bentar ya, saya cari halaman itu. Kok singsal tuh. Hmm, 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 hmm. 402, 402 tadi. 402, 403, 47, 48, 40. 47, 48, 47, 47, 110. Ya, ini ada satu amalan ya sebelum meninggal. Warawa Anasun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man atahu malikal maut. Siapa saja orang yang didatangi malaikat maut, berarti dalam keadaan sakaratul maut, ya. Wa huwa ala wudu'in, di mana dia dalam keadaan berwudu. Ya, dalam keadaan wudu. Utiya sahadata, maka diberikan pahala syahid. Sama ini yang golongan syahid meninggal, syahid akhirat ya. Jadi, ini ada satu amalan, orang yang menjaga wudu itu, maka kalau pas dia dalam keadaan sakaratul maut, dia masih dalam keadaan berwudu, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Yang syahid tadi, pertanyaan kuburnya bisa dijawab, kuburnya dari taman-taman surga, waktu dibangkitkan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, di mana orang dalam keadaan kacau waktu menunggu hisab, sangat menyakitkan, dia ini ada di arsy Allah Subhanahu wa taala, di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, mizan secepat kilat dan sebagainya. Nah, salah satu mendapatkan keutamaan syahid-syahid tersebut itu apa? Yang pertama tadi la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang kedua itu apa? Yaitu dalam keadaan berwudu. Dalam keadaan berwudu. Nah, tadi mari kita kembalikan. Orang yang bisa mengucapkan la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka semasa hidupnya kan dia gampang sering mengucapkan itu. Dan kedua, orang yang kalau lakukan sakaratul maut mau dalam keadaan berwudu, berarti apa? Sehari-harinya juga sudah jaga wudu. Sehari-harinya jaga wudu. Ya. Nah, apa sih keutamaan orang jaga wudu? Salah satu disebutkan ya, yang jaga wudu. Innal malaikata yastaghfiru linnasi madama ala taharin walam naddas. Sesungguhnya para malaikat akan selalu tidak berhenti-berhenti mengistighfari, mohonkan ampun seseorang, yaitu orang tersebut dalam keadaan berwudu sampai dia hadas, sampai batal. Nih, kita ini sekarang ada wudu nih. Ini wudu nih ya. Masih wudu semua toh? Berarti lisan kita tidak istighfar. Tapi dosa kita rontok. Kenapa? Ada malaikat-malaikat yang mengistighfari dosa kita. Allah maafir Bapak Budiono, Allah maafir ya Mas Agung, seperti itu. Nah, dan yang ini yang istimewanya apa? Inal malaikata. Ini jamak. Jamak ini 3 lebih. Berapa jumlahnya? Allah. Bisa saja Allah mengirim 1000 malaikat, bisa saja Allah mengirimkan 20.000 malaikat, bisa sudah. Terserah Allah sudah, kita tidak paham. Berarti salah satu keutamaan orang yang jaga wudhu, dia ini selalu dalam keadaan dosanya dirontokkan oleh Allah. Seperti itu. Jadi lisan kita tidak istighfar, tapi kita rontok terus dosa. Nah, maka dari itu berusahalah kita selalu jaga wudhu. Lalu berikutnya apa? Disebutkan mana ma'ara taharatin zakiron lillahi kutiban musollian hatta yastaghizah. Barang siapa orang yang mau berangkat tidur nih.
Lalu setelah tapi dia dalam keadaan berwudu ya. Dia sebelum tidur berwudu, lalu begitu dia mau tidur dia melakukan sunnah-sunnahnya dengan membaca doa-doa sebelum tidur. Maka selama tidurnya sampai bangun, dia dianggap sebagai orang yang sedang sholat sunnah. Nah, berarti kalau tidurnya jam 10, bangun jam 3, 5 jam. Ya udah, orang sholat 5 jam terus. Padahal kalau kita sendiri menyengaja sholat 5 jam berturut-turut, nggak mampu. Nah, bisa saja ada kan orang tidur nggak bangun lagi tuh ada tuh. Dia meninggal tuh. Berarti di catatannya Allah, dia meninggal dalam keadaan sholat walaupun tidur. Karena apa? Karena dia berwudu. Hmm. Jadi kalau bisa kita ini wudu jangan cuma mau sholat aja, jangan mau pas baca Quran, enggak jaga. Ini ada satu orang alim cerita sama saya sendiri. Orang alim cerita sama saya sendiri. Saya eh, punya mertua, ibu mertua, bapak mertua meninggal dalam keadaan berwudu. Bagaimana taunya, Beb? Ya, karena waktu masih mau meninggal dunia, dia ini minta wudukan ke saya, diwudukan. Jadi memang sudah tidak bisa wudu tapi diwuduin. Diwuduin, diwudukan dengan rapihnya ya. Kan ada tuh cara orang kalau sakit, sholat wajib ya. Kalau dia bisa berwudu, maka tetap wajib wudu. Kalau nggak bisa berwudu, diwudukan. Tapi kalau nggak bisa berwudu atau diwudukan, tayamum. Kalau nggak bisa tayamum, ditayamumi. Itu kan derajatnya seperti itu. Bagaimana cara memwudukannya? Yang wajib-wajib aja. Yang wajib-wajib aja. Ya, waktu kita usap wajahnya, dia disuruh niat. Kalau dia nggak bisa niat, kita niatkan sebagainya. Begitu saya wudukan, batal wudu lagi, kasih isyarat. Saya tolong wudukan lagi. Diwudukan lagi. Batal lagi. Minta wudu, diwudukan lagi. Sampai kasurnya basah. Sampai kasurnya basah. Terakhir wudu, sebelum batal dia meninggal dunia. Nah. Karena dia hidupnya ahli wudu. Sampai dia bilang, orang alim tersebut bilang sama saya, apa namanya, kasurnya sampai basah. Begitu terakhir diwudukan, meninggal dunia. Syahid. Tapi kalau nggak biasa wudu, ya nggak mungkin. Boro-boro, teriak-teriak. Mikirnya apa? Wah, kenapa? Ingat-ingat, la yamutu maru ila masya'ale. Seseorang akan meninggal dunia caranya seperti mana kebiasaannya dia hidup. Seperti itu ya. Kita sering dilihat di YouTube loh, ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan baca Quran. Mesti dia hidupnya ini ahli Quran. Tapi sebaliknya naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Ada orang yang meninggal dunia gara-gara apa? Kebanyakan overdosis minuman keras. Kebiasaannya apa biasanya ini waktu hidupnya? Ya, mendem. Ya, seperti itu. Ada orang naudzubillah min dzalik. Ya, kemarin di Magelang kan ada kakek-kakek mbah-mbah umur 65 tahun meninggal dunia di atas perutnya wanita tersusila. Itu kalau dilihat, diselidiki kebiasaan hidup dia mesti ngono. Nah, sekarang tinggal kita mau yang mana sekarang. Nah, kalau kita mau yang baik, maka pastikan kita ini punya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Seperti itu. Ya. Karena ingat lagi ya, la yamutu mar'u ila masya'alai. Seseorang akan meninggal dunia sesuai dengan kebiasaannya dia hidup. Seperti itu ya. Lalu berikutnya ya. Eh, eh, Oh, berikutnya ya. 21. Lalu apalagi amalan yang dilakukan sebelum meninggal dunia agar kita terhindar banyak amalannya ya. Tapi ini saya ambil cuplik-cuplik aja. Bagaimana kita bisa terhindar daripada hal-hal yang menakutkan seperti itu. Ya, 21, nomor 21. Ya. Wa hukiya aidon fihi an Syekh Abi Zaid Al-Qurtubi qala samitu
ba'di athari. Ya, ada sebagian orang-orang besar mendengar sebagian athar. Athar ini ucapan sahabat. Sahabat berucap, tidak mungkin berucap, tapi pasti mendengar dari Rasulullah SAW. Anaman, eh, sesungguhnya seseorang qala la ilaha illallah, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sab'ina alfa marrah, 70.000 kali kalimat la ilaha illallah, ya. Ini jangan lihat abotmen, nanti caranya ada. Kanat lahu fidaan, ya. Kanat lahu fidaan, maka zikir 70.000 kali tersebut akan menjadi fidaan minan nar, penebus dirinya dari siksa api neraka. Ya. Nah, ini panjang sekali, riwayatnya, ceritanya gimana. Jadi saya singkat aja ya. Ini ya, Mas. La ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amin amin azabi. Disebutkan dalam riwayat hadis qudsi, la ilaha illallah ini adalah bentengku. Benteng. Kalau kita sudah mendengar kata benteng itu asumsinya bagaimana kira-kira? Besar, tinggi dan sebagainya. Orang ini bikin benteng mesti untuk buat perlindungan masuk di dalam. Ya. Salah satu benteng yang dekat di Gombong itu loh. Pernah ke Gombong? Hah? Pernah toh? Udah toh? Atau di Jogja itu? Pernah enggak? Jangan pernah. Ambarau. Medeni Ambarau bentengnya. Ya, di Jogja yang paling bagus itu ya, terawat ya. Walhasil benteng itu adalah bangunan yang pasti besar, tinggi untuk melindungi sesuatu. Nah, tapi dalam hadis qudsi, la ilaha illallah ini, la ilaha illallah bentengku. Wa man dakhala hisni amin amin ajabi. Barang siapa masuk ke dalam bentengku, maka aman dari siksa. Berarti apa? Orang kalau mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia sengaja mencari perlindungan dengan bentengnya Allah. Orang ahli la ilallah nggak kena siksa. Nah, di sini disebutkan hadis, siapa orang yang mengucapkan masih hidupnya loh ya, 70.000 kali, maka itu menjadi penebusnya dari siksa api neraka. Maksudnya gini, ya ini kisahnya gini. Ada dua orang. Dua orang ini sama-sama orang yang mempunyai kekhususan dekat sama Allah. Nah, orang tersebut waktu ada pengajian nangis. Yang satu ini nangis. Lalu orang yang satu ini orang yang dekat sama Allah melihat orang nangis nggak ada sebabnya, dia tahu karena apa ya? Kalau dalam bahasa istilahnya kitab ini hijabnya dibuka sama Allah. Mari ingat ya, orang kalau misalnya nggak punya dosa itu hijabnya terbuka. Gini. Kadang-kadang jenengan pernah melihat ada anak-anak umur 6 tahun, 7 tahun, kan belum punya dosa toh. Kadang-kadang dia bisa nangis karena takut melihat sesuatu. Karena dia belum punya hijab bisa melihat apa? Barang-barang yang kita nggak bisa lihat. Paham maksudnya? Ya, hal seperti itu. Nah, orang tersebut bisa melihat, bisa dibuka hijabnya oleh Allah. Oh, dia tahu. Ternyata orang tersebut yang nangis. Kenapa? Dia baru saja kehilangan ibunya dan ibunya sedang diazab kubur, disiksa. Ya, disiksa. Ya. Lalu karena ini temannya, maka dia bilang, "Ya Allah, saya sudah mengamalkan kalimat 70.000 kali untuk diri saya sebagai fida'un minan nar, ya, fida'an minan nar, sebagai penebus diri saya dari neraka. Karena saya punya teman ibunya kena siksa, sekarang ini ya Allah, saya hadiahkan kalimat itu untuk ibunya teman saya." Begitu dia ngomong itu, tiba-tiba temannya langsung tersenyum. Mengatakan bahwa ibunya dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terkena siksa kubur tersebut. Wakila dalam riwayat lain tidak terkena api neraka tersebut. Ini ajib. Nah, sehingga sekarang mari kita waktu masa hidup kita berusaha sebelum kita meninggal dunia mengumpulkan kalimat 70.000 la ilaha illallah. Caranya bagaimana? Bismillah. Tasbih ini kan 100 loh, ya. Ini jenengan kalau umat la ilallah la ilallah la ilallah la ilallah ini cepat. Enggak sampai 3 menit. Setiap habis sholat jenengan la ilallah 100, satu hari berapa? 5? 500 lah. 500. Coba saya hitung di sini ya. 70.000 dibagi 500. 140 hari. 140 hari dibagi 30. 4,6 bulan. 4,6 bulan.
Cepat, cepat sekali. Nah, dengan niat, ya Allah, saya mau ngamalkan zikir fida untuk penebus saya sebagai baratu minan nar, pencegah siksa api neraka. Sudah. Nanti begitu selesai, jenengan sudah selesai, ya. Jenengan begitu selesai, maka jenengan katakan, ya Allah, saya sudah menyelesaikan kalimat tersebut untuk penebus diri saya dari siksa api neraka. Sudah pas. Selesai. Seperti itu. Itu ngamalinya seperti itu. Nah, lalu bagaimana orang yang sudah meninggal dunia? Ya, ya misalnya orang-orang yang paling kita cintai, orang tua kita dan sebagainya ya. Saya nggak bawa hadis Sahih Bukhari-nya. Ya, dalam riwayat kan disebutkan ada seorang laki-laki itu datangi ya Rasulullah, ibu saya meninggal dunia. Setahu saya ibu saya ini ahli sedekah, tapi meninggalnya mendadak, tidak punya wasiat. Kalau seandainya saya bersedekah, saya hadiahkan pahalanya untuk ibu saya, sampai enggak? Hanya Nabi jawabnya cuma satu kata, naam, sampai. Berarti sekarang kalau kita hadir acara Yasin Tahlil, itu ditambah. Tambahnya apa? Misalnya yang datangnya 100 ya, 100 orang, yang datang 100 orang. Maka sohibul musibah atau Pak Kiainya, Bu, minta keikhlasannya. Setiap kalau 7 hari tahlilnya lu ya, kalau yang datang 100, setelah Yasin dan tahlil, maka masing-masing mengucapkan kalimat tahlil 100. Cuma 3 menit, orang-orang nggak bakal keberatan. Kalau 100 yang hadir, 100 kali 100 berapa? 10.000 toh. Kalau 7 malam jadi berapa? Selesai. Nah, ini sekarang diamalkan di daerah Tegarojo, banyak ini diamalkan. Namanya zikir fida. Pernah dengar Mbah zikir fida? Ya, nah, ini orang Tegarojo. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, Yasin tahlil zikir fida. Satu orang 100. Lah kalau yang datang misalnya 300 orang lebih cepat lagi. 2 hari selesai, 2 hari setengah. Ya, paham ya? Tapi kalau yang datang kurang, nanti ahli keluarganya nyambung sendiri. Membacakan zikir fida. Seperti itu. Untuk dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia. Ya, ini mesti nggak bahas, saya nggak bahas sekarang. Ini adalah zikir setelah wafat. Tapi karena keutamaannya untuk hidup bisa, yang mati tidak, misalnya saya bahas dua-duanya. Ya, itu namanya zikir fida. Ya, maka semasa kita hidup, maka pastikan kita mengucapkan tersebut. Ya, seperti itu. Paham ya? Jadi zikir fida ini penting banget sebagai penembus sisa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya. Nah, nah, kita kan mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah ini apa? Afdalu zikri fa'alam annahu. Ketahuilah, seabdal-abdalnya zikir yang paling afdal apa? La ilaha illallah. Nah, kalau kita mau baca tahlilan kan mesti kan afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Itu kan mesti didahului. Ini riwayat hadis nih. Jadi sebagus-bagusnya zikir adalah la ilaha. Kalau sebagus-bagusnya zikir la ilallah, berarti ganjarannya paling apa kira-kira? Paling top. Ya, coba lihat ya. Wa Nasa'i an Abi Sa'idin al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Musa alaihi salam wa salam ya Rabb alimni syai'an askuraka bihi faqala qul la ilaha illallah faqala ya Rabb qul ibadika yaqul hadza innama uridu syai'an sununi bihi faqala ya Musa lau ana samawati wa sab'a wa amirhunna ghaira wal aradina sab'a ju'ilat fi kaffatin wa la ilaha illa fi kaffatin la malat bihinna la ilaha illallah. Nah, ini gini. Nabi Allah Musa kan bisa ngomong sama Allah langsung kan? Bilang, "Ya Allah, tolong saya diberikan zikir khusus." Nah, kenapa Nabi Musa ngomong gitu? Ya karena dia waktu itu nabi yang paling nabinya. Jadi kepengen yang khusus. Zikir yang khusus hanya dia saja yang amalkan. Lalu Allah mengatakan, ya Musa, ucapkan la ilaha illallah. Lalu Nabi Musa bilang apa? Ya Allah, seluruh hambamu zikirnya la ilaha illallah. Saya pengen yang khusus. Ya, khusus gitu loh. Lalu kanjeng Nabi mengatakan, kul la ilallah. Allah mengatakan, ya Musa, la ilallah. Sampai 3 kali berturut-turut. Lalu setelah itu Allah mengatakan, ya Musa tahu nggak? Tahu nggak? Kalau seandainya kamu punya timbangan 2, siang timbangan 1 ini, kamu timbang 7 lapis langit, semuanya kecuali aku.
dan ditambah bumi dengan seisinya ditaruh. Ini beratnya berapa ini? Ya, langit ini berasa langitnya udah ada bintang penduduk langit tuh. Wis, berat gak bisa deh. Dan kamu taruh satu kalimat la ilaha illallah sebelah-sebelahnya, maka jomplang. Jomplang maksudnya apa? Maka kalimat la ilaha illallah jauh lebih berat. Berarti apa? Pahala la ilaha illallah sulit diukur. Sulit diukur pahalanya. Karena apa? 7 lapis langit sama bumi masih kalah berat. Itu satu. Itu sah. Nah kalau diucapkan bulan Ramadan bagaimana kira-kira? Mudha'afun, dilipat gandakan. Nah diucapkannya sudah bulan Ramadan di Masjidil Haram. Setiap amalan 100.000 kali lipat di Masjidil Haram. Ayo umroh bareng yuk. Amin. Gitu dong. Ini malaikat banyak ini. Ya Allah, ya Karim. Betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala kasih ganjaran. Tetapi walaupun Allah begitu murah sekali, ganjarannya banyak, nyambut gawe sebentar, tapi ternyata Allah hanya memilih orang-orang tertentu yang bisa mengamalkan. Itu dia. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu orang Allah yang diberikan yaitu kesempatan untuk zikir tersebut. Karena nggak sembarangan orang. Banyak sekali orang yang satu hari tidak mengucapkan la ilaha illallah. Bukan 1 hari, 1 tahun tidak mengucapkan la ilaha illallah. Siapa orang tersebut? Tarki sholah. Siapa itu? Nggak sholat. Kalau kita sholat kan kebantu. Paling nggak setiap pada sholat 11 kali. 11 kali. Maka dari itu ya, kalau bisa kita ini kalau nggak sibuk-sibuk banget, habis sholat, ikut zikir tertib sama imam. Karena itu adalah riwayat-riwayat dan pahalanya besar sekali. Banyak sekali. Nanti bisa kita bahas satu persatu ya. Pada kesempatan ini kita bahas tentang zikir yang tahlil tersebut. Satu kalimat lebih besar pahalanya daripada dunia seisinya sama langit seisinya kecuali Allah. Seperti itu. Apalagi 11. Kalau 1 hari sudah 55. Nah, otomatis di luar sholat kita tambah sendiri sak kemengi. Ya, wallahu alam bisawab. Ini ajarnya maju, ya, lewat 1 menit, kurang 1 menit lagi. Karena kamu bihamdika sudulan astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita lanjutkan lagi. Ya, kalau bisa jangan telat. Monggo.